Bab 1221 Dia sangat tampan, tapi mengapa dia begitu kejam? Ye Feng tidak mengikuti mereka untuk menonton keributan itu. Pendengarannya luar biasa. Meski agak jauh, ia masih bisa mendengar percakapan itu. Jelas saja, saat Matsuyama Shoji melihat beberapa pria di bilik itu, dia pun sedikit tersentak. Akan tetapi, sebelum dia bisa berbuat apa-apa, dua orang berdiri dari bilik dan menghalangi jalannya. Matsuyama Shoji tidak punya pilihan selain menerima kenyataan dan terus maju. Ada seorang pria botak di bilik itu dengan seorang pramusaji cantik di pelukannya. Mungkin itu Lisa. Pria botak itu mengangkat kepalanya dan meliriknya. Kau yang ingin merebut wanitaku. Wajah Matsuyama Shoji awalnya dipenuhi ketakutan, tetapi ketika ia bertemu mata dengan perempuan bernama Lisa, ia tiba-tiba tampak dipenuhi keberanian. Ya, ini aku. Melihat pemandangan ini, Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menatap Feng Jianwu. Katanya wanita adalah afrodisiak bagi pria. Sepertinya memang begitu. Wajah Feng Jianwu langsung memerah, tampak sangat memikat di bawah cahaya. Ye Feng merasakan gelombang panas saat menatapnya. Ia segera menariknya ke dalam pelukannya. Namun, Matsuyama Shoji tidak puas. Sebelum ia selesai berbicara, ia disambut oleh sebotol bir. Bang! Botol bir itu mengenai kepalanya dan langsung meledak, menyebabkan pecahan kaca dan loncatan kemana-mana. Ah! Matsuyama Shoji menjerit dan jatuh berlutut. Karena suara bar yang keras, banyak orang di lantai dan Sa tidak menyadari pergerakan di sana dan tetap menari dengan liar. Ketika Feng Jianwu melihat kejadian ini, dia langsung berteriak kaget, wow, dia menabrak seseorang. Ye Feng mengira dia akan membela Matsuyama Shoji. Siapa sangka dia akan berteriak lantang, kalau kamu laki-laki, berdirilah, lawan. Ye Feng langsung terdiam. Wanita ini benar-benar cemas melihat dunia yang kacau. Matsuyama Shoji menyentuh dahinya dan melihat tangannya berlumuran darah. Ia langsung menatap sekelompok pria itu dengan marah. Kalian benar-benar memukulku. Aku dari pengadilan Edo. Beraninya kalian memukulku. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, punggungnya ditendang keras lagi, dan dia langsung jatuh tertelungkup. Segera setelah itu, orang-orang itu mengelilinginya dan memukul serta menendangnya. Keributan di sini akhirnya menarik perhatian beberapa orang di bar. Namun, orang-orang ini tidak merasa kasihan sedikitpun. Mereka semua mulai berteriak kegirangan. Ye Feng tak bisa diam lagi. Ia tidak mengkhawatirkan Matsuyama Shoji, ia hanya khawatir piala 9 naga akan pecah. Semakin ia takut, semakin besar kemungkinan hal itu akan menjadi kenyataan. Saat dia sedang merasa khawatir, dia melihat seorang pria tiba-tiba menginjak tas kerja yang terjatuh ke tanah. Ekspresi Ye Feng berubah. Ia tak sempat bergegas menghentikan mereka. Ia langsung meraih gelas anggur di meja dan melemparkannya. Bang! Gelas anggur itu melengkung indah di udara dan tepat mengenai kepala pria itu. Pria itu terhuyung dan jatuh tertelungkup ke tanah. Orang-orang itu memukuli Matsuyama Shoji, dan ketika mereka melihat kejadian ini, mereka semua berbalik dan memelototinya. Ye Feng segera berbalik menatap Feng Jianwu dengan ekspresi tidak percaya. Feng Jianwu terdiam. Bukankah pengalihan kesalahan ini terlalu kentara? Namun, ia tak berniat menghilangkan kecurigaan itu. Ia menatap orang-orang itu tanpa rasa takut. Para pria itu segera meninggalkan Matsuyama Shoji dan mengepung mereka berdua. Pria botak itu menatap tajam Feng Jianwu. Apakah kau yang melempar gelas anggur tadi? Feng Jianwu melirik mereka dengan jijik. Ini aku. Ada apa? Pria botak itu langsung menyeringai mengerikan. Dasar jalang bodoh, apa kau ikut campur urusan orang lain? Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Dengan itu, dia menamparnya. Bibir Feng Jianwu melengkung membentuk senyum dingin. Tangan kanannya terulur secepat kilat dan meraih tangan pria itu. Lalu, ia menamparnya. Ayah! Tamparan itu cepat dan kejam. Pria botak itu, yang tingginya hampir 1,8 meter, terhuyung dan hampir jatuh. Bajingan bau, masih berani melawan. Pukul dia. Pria botak itu dipukuli oleh seorang wanita dan merasa sangat terhina. Ia langsung melambaikan tangannya. Para lelaki itu tidak menganggap memukul wanita adalah hal yang memalukan dan bergegas maju bersama-sama. Melihat ini, Ye Feng segera menjauh, seolah-olah dia takut terlibat. Kerumunan orang menatapnya dengan pandangan meremehkan. Pria ini benar-benar aneh. Aku jelas melihatnya melempar gelas anggur tadi, tapi dia malah membuat seorang gadis disalahkan. Lupakan saja. Sekarang setelah dia melihat dia dikepung, dia malah menghindar, bukannya maju untuk membantu. Apakah dia masih laki-laki? Sungguh memalukan bagi laki-laki. Gadis ini benar-benar bodoh. Kenapa dia yang disalahkan? Gadis ini tamat.
Seorang gadis lemah dipukuli oleh sekelompok pria. Dia pasti akan dipukuli dengan sangat menyedihkan. Orang-orang ini memandang Ye Feng dengan jijik sambil mengkhawatirkan keselamatan gadis lemah Feng Jianwu ini. Namun, apa yang terjadi selanjutnya hampir membuat rahang mereka ternganga. Pada saat ini, beberapa pria kekar telah menyerbu ke depan Feng Jianwu bagaikan beberapa serigala lapar yang menerkam kambing yang lemah. Namun, pada saat ini, wanita lemah itu mencengkeram leher pria di depannya dan mendorongnya ke meja bar. Sebelum lelaki itu dapat melawan, Feng Jianwu telah mengambil sebotol anggur dan membantingnya ke kepala lelaki itu. Kepala pria itu langsung meledak, dan darah mengalir di dahinya. Ia bahkan tak bersuara sebelum jatuh ke tanah. Feng Jianwu menghabisi seseorang dengan kecepatan kilat. Tangannya tak henti-hentinya bergerak, ia langsung menusukkan pecahan botol kaca ke mata pria yang menyerbu dari belakang. Ah, lelaki itu menjerit dan segera menutup matanya yang berdarah dan mundur. Gerakan Feng Jianwu masih secepat angin saat dia menyerang pria lainnya. Gerakannya tak hanya secepat kilat, tetapi juga sangat kejam. Para penonton merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Siapa bilang dia wanita lemah? Ini iblis wanita sialan, oke. Kamu sangat tampan, mengapa kamu begitu kejam? Pantas saja orang itu bersembunyi jauh. Dia mungkin takut terkena cipratan darah. Siapa yang berani menikahi wanita seperti itu? Aku takut di hari pertama pernikahan, akan ada pemakaman di hari kedua. Bab 1222 Lolita. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Feng Jianwu menghabisi semua pria itu. Tidak berguna, semuanya sampah. Ia memelototi para pria yang merintih kesakitan di tanah dengan tatapan jijik. Mereka tak tahan lagi. Ia bahkan belum puas, dan mereka semua tergeletak di tanah, berpura-pura mati. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Dia benar-benar loli yang mengamuk. Namun, dia tidak membuang waktu lagi dan segera berjalan menuju Matsuyama Shoji. Saat itu, Matsuyama Shoji sedang merangkak naik dari tanah. Ketika melihat seseorang datang, ia buru-buru melindungi kepalanya. Jangan pukul, jangan pukul. Ye Feng menariknya sambil tersenyum pahit. Tidak apa-apa sekarang, jangan takut. Matsuyama Shoji mengangkat kepalanya dan menatapnya. Ia bingung. Ketika melihat sekelompok orang yang telah memukulinya tergeletak di tanah dan meratap, ia semakin terkejut. Mereka semua dikalahkan olehmu. Dia menatap Ye Feng dengan kaget. Kurasa begitu, jawab Ye Feng samar-samar. Kenapa kau menyelamatkanku? Matsuyama Shoji tampak waspada. Ye Feng mencibir angan-angannya. Siapa sih yang mau menyelamatkannya? Dia sedang menyelamatkan piala 9 naga. Meskipun dalam hati ia berpikir demikian, ia berkata, aku tidak tahan melihat orang menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas orang lain. Kalau orang lain, aku juga akan melakukan hal yang sama. Matsuyama Shoji tiba-tiba teringat sesuatu. Ia buru-buru mengeluarkan piala 9 naga dari tas kerjanya dan melihatnya. Ketika melihat piala giok itu baik-baik saja, ia menghela napas lega. Terima kasih. Ye Feng melirik piala 9 naga dengan acuh tak acuh. Cangkir ini lumayan. Apa ini giok? Matsuyama Shoji buru-buru memasukkan piala 9 naga kembali ke dalam tas kerjanya dan mengangguk acuh tak acuh. Ya. Ye Feng melihat bahwa ia begitu waspada. Ia tersenyum dan meminta pelayan untuk membawakan 2 gelas anggur, lalu memberikan 1 kepadanya. Yang ini saya bayar. Matsuyama Shoji masih waspada, tetapi dia tetap menyesap anggurnya. Ye Feng tersenyum tipis. Jangan salah paham, keluarga kami memang berbisnis giok, tapi sekarang orang-orang suka berlian dan permata, dan hanya sedikit orang yang bermain dengan giok. Jadi, ketika saya melihat orang bermain dengan giok, saya merasa dekat. Matsuyama Shoji menghela napas lega. Ia menyesap anggur lagi dan bertanya, keluargamu membuat batu giok. Apakah bisnisnya besar? Ye Feng melambaikan tangannya. Tidak terlalu besar, saya hanya membuka selusin toko. Total aset saya kurang dari 100 miliar. Ini hanya bisnis kecil. Mata Matsuyama Shoji berbinar dan ia langsung memasang ekspresi memuja. Halo, nama saya Matsuyama Shoji. Saya bekerja di pengadilan Edo. Jantung Ye Feng berdebar kencang. Setahu dia, pengadilan Jepang mirip dengan pengadilan Tiongkok. Mereka bertanggung jawab atas kasus perdata dan pidana. Gaji staf di tempat seperti itu biasanya tidak terlalu tinggi. Bagaimana mungkin harta yang tak ternilai seperti piala 9 naga ada di tangannya? Tuan Matsuyama, dari mana Anda mendapatkan cangkir giok ini? Tanyanya dengan acuh tak acuh. Mendengar pertanyaannya, Matsuyama Shoji kembali waspada. Ini. Ye Feng tersenyum dan melambaikan tangannya. Aku hanya bertanya dengan santai. Kalau kamu punya barangnya, kita bisa bekerja sama.
Karena Tuan Matsuyama tidak bisa memberitahuku, lupakan saja. Ayo kita minum. Di bawah sanjungannya yang disengaja, anggur dalam gelas mereka dengan cepat dikosongkan. Ye Feng meminta pelayan untuk membawakan 2 cangkir lagi. Matsuyama Shoji mengambil anggur itu dan menoleh ke arahnya. Tadi kamu bilang ingin bekerja denganku. Bagaimana menurutmu? Ye Feng menyadari bahwa ia telah terpancing. Ia langsung berkata dengan tenang, jenis giok ini tidak terlalu populer di Jepang, tetapi banyak orang di Tiongkok menyukai giok. Jika kamu punya persediaan, aku akan mengambil sebanyak yang kamu punya. Lagi pula, harganya pasti akan lebih tinggi daripada jika kamu menjualnya ke pegadaian. Matsuyama Shoji memutar bola matanya. Lebih tinggi dari pegadaian. Seberapa tinggi? Ye Feng menyesap anggurnya dan perlahan meletakkan cangkirnya. Kau mau berapa? Matsuyama Shoji ragu sejenak. Saya baru saja pergi ke pegadaian dan bertanya. Katanya cangkir saya ini nilainya setidaknya 5 juta. Ye Feng mengumpat dalam hati. Orang ini benar-benar tidak tahu berterima kasih. Dia baru saja menyelamatkannya, tapi dia tidak menyangka orang ini masih mempermainkannya. Meskipun 5 juta dolar Jepang setara dengan sekitar 270 ribu yuan Tiongkok, yang jauh dari nilai sebenarnya dari piala 9 naga, hal itu tetap membuatnya sangat tidak bahagia. 5 juta. Kurasa itu agak mahal. Kurasa cangkir ini hanya artefak giok biasa. Harganya tidak terlalu mahal. Melihat keraguannya, Matsuyama Shoji buru-buru bertanya, berapa banyak yang bisa kamu berikan? Ye Feng tampak berpikir. Setelah beberapa saat, ia berkata, saya hanya bisa memberi paling banyak 1,2 juta. Matsuyama Shoji sangat gembira. Pegadaian hanya memberinya 1 juta dolar Jepang. 1,2 juta dolar Jepang sudah di luar ekspektasinya. Namun, dia masih memasang ekspresi enggan. Pegadaian memberiku 5 juta, dan kamu hanya memberiku 1,2 juta. Bukankah ini terlalu sedikit? Ye Feng mendesah tak berdaya. Aku sungguh tidak bisa memberimu 5 juta. Cangkir ini tidak bernilai sebanyak itu. Matsuyama Shoji mengangkat gelasnya dan menyesapnya sebelum menatapnya lagi. Kalau orang lain, aku tidak akan menjualnya meskipun mereka menawar 5 juta. Tapi karena kau baru saja menyelamatkanku, bagaimana kalau begini? Beri aku 3 juta dan gelas ini akan jadi milikmu. Ye Feng tertawa dingin dalam hati, tetapi tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Bagaimana kalau begini? Kurasa kita sudah ditakdirkan, jadi aku akan memberimu konsesi. 2 juta. Kalau kau setuju, kita serahkan uangnya sekarang. Matsuyama Shoji tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya lagi. 2 juta dolar Jepang adalah 2 kali lipat harga yang dimintanya di pegadaian. Baiklah, kalau begitu kamu bisa mentransfer uangnya. Asal uangnya ditransfer, aku akan segera memberimu cangkirnya. Ia takut Ye Feng akan mengingkari janjinya, jadi ia buru-buru mendesaknya. Ye Feng menahan tawa. Ia meminta nomor rekening banknya dan segera mentransfer 2 juta kepadanya. Matsuyama Shoji sangat gembira saat melihat pesan dari bank. Uang 2 juta yuan itu hampir setara dengan gaji tahunannya. Bisakah kau berikan cangkirnya sekarang? Ye Feng melihatnya sedang menatap ponselnya dan tertawa bodoh. Ia hanya bisa mengingatkannya. Matsuyama Shoji akhirnya bereaksi dan buru-buru mengeluarkan piala 9 naga. Kamu seharusnya tahu aturan toko barang antik, kan? Setelah barangnya terjual, tidak ada pengembalian uang. Ia takut Ye Feng akan mengingkari janjinya dan meminta uang lagi. Ia tak lupa mengingatkannya. Saya mengerti. Ye Feng tersenyum dan mengangguk. Ia mengambil piala 9 naga. Tuan Matsuyama, bolehkah saya bertanya, bagaimana Anda mendapatkan piala giok ini? Raut wajah Matsuyama Shoji berubah muram. Kamu tahu aturannya. Boleh kuceritakan bagaimana aku mendapatkannya? Ye Feng buru-buru tersenyum meminta maaf. Maaf, saya kurang ajar. Saya hanya ingin bilang, kalau Tuan Matsuyama masih punya batu giok seperti ini, saya mau sebanyak yang Anda punya. Matsuyama Shoji melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Oke. Nanti aku kabari kalau ada stok baru. Ye Feng melihat bahwa dia tidak ingin mengatakan apa-apa, jadi dia tidak melanjutkan bertanya dan segera memanggil Feng Jianwu untuk pergi. Bab 1223 Harta Karun yang tak ternilai. Berapa harganya? Matsuyama Shoji tidak lagi peduli dengan Ye Feng. Ia menoleh ke arah pelayan yang dipanggil Lisa, kemarilah. Tuan rumah wanita itu sudah ketakutan setengah mati. Mendengar sapaannya, ia pun bergegas menghampiri. Matsuyama Shoji mengeluarkan segenggam uang tunai dari sakunya dan menyodorkannya ke pelukannya. Kalau kamu melayaniku dengan baik hari ini, aku tak akan lupa tipmu. Wanita itu langsung memberinya senyum menjilat dan mulai meringkuk dalam pelukannya.
Matsuyama Shoji merasakan wangi tubuhnya yang hangat dan lembut dan merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia sering datang ke bar, tetapi untuk seseorang dengan gaji rendah, dia bahkan tidak berani memesan alkohol, apalagi kepada pelayan mahal macam ini. Namun hari ini, dia akhirnya mendapat rezeki nomplok yang besar dan akhirnya bisa menikmatinya. Ketika dia memikirkan uang tambahan 2 juta di rekeningnya, dia merasa gembira. Anak itu benar-benar idiot. Dia ditipu dan malah memberinya 2 juta, 2 kali lipat dari yang digadaikan. Susah banget ketemu orang sebodoh itu yang punya banyak uang. Sayang banget dia cuma bawa 1 cangkir. Seandainya ada beberapa lagi. Tepat saat dia merasa menyesal, teleponnya tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah teman sekelas universitasnya, Chuanmu. Chuanmu bekerja di sebuah museum di Edo dan sangat berpengetahuan tentang barang-barang antik dari batu giok ini. Setelah dia mendapatkan cangkir giok itu, dia segera menghubungi Chuanmu dan memintanya untuk menaksirnya. Namun, Chuanmu sedang sibuk menerima sekelompok ahli dari Tiongkok saat itu dan tidak punya waktu untuk membantunya mengidentifikasi batu giok tersebut. Ia hanya meminta Chuanmu untuk mengirimkan foto batu giok tersebut ke emailnya. Karena itulah ia pergi ke banyak pegadaian untuk menanyakan harga, tetapi akhirnya tidak jadi menjualnya. Ia ingin menunggu kabar dari Chuanmu. Hanya saja dia baru saja bertemu dengan orang yang mudah ditipu dan bersedia membelinya dengan harga tinggi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menjualnya. Dia menjawab panggilan telepon dan bertanya, "Hei, Chuanmu, sudah selesai." "Matsuyama, kau belum menjual cangkir giok itu, kan?" Chuanmu terdengar sangat tidak sabar. "Aku menjualnya, jadi kenapa?" tanya Matsuyama Shoji sambil mengusap paha wanita itu. "Terjual. Terjual. Berapa harganya?" Suara Chuanmu bergetar. "Aku jualnya 2 juta, haha. Kamu nggak tahu, tapi barusan, ada orang idiot yang ditipu sama aku dan rela beli 2 juta. Matsuyama Shoji hendak pamer kepada teman sekelas lamanya, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikannya, ia mendengar raungan marah dari seberang. "Dasar bodoh, kau benar-benar menjual barang antik sebagus ini seharga 2 juta. Aku benar-benar ingin mencekikmu." Matsuyama Shoji tercengang. Teman sekelasnya dulu selalu baik hati. Sebesar apapun amarahnya, dia tak pernah mengumpat. "Ada apa dengannya hari ini?" "Chuanmu, tenanglah. Bukankah itu cuma cangkir giok? Aku sudah pergi ke beberapa pegadaian dan bertanya. Harga tertinggi yang mereka tawarkan adalah 1 juta, tapi si idiot itu hanya menawar 2 juta. Apa menurutmu dia bodoh?" "Bodoh? Kurasa kaulah yang paling bodoh. Kaulah orang paling bodoh di dunia." "Chuanmu, kenapa kamu memarahiku?" "Memarahimu? Aku ingin mencekikmu sampai mati. Tahukah kau asal-muasal cangkir giok itu? Asal-usul, apa latar belakangnya?" Cangkir giok ini disebut cawan 9 naga. Terbuat dari sisa-sisa segel giok kekaisaran dari periode negara-negara berperang Tiongkok. Katakan sesuatu yang bisa ku mengerti. Periode negara berperang yang mana? Segel giok kekaisaran yang mana? Apa-apaan itu? Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan sesuatu yang bisa kau pahami. Begini saja. Piala 9 naga ini tak ternilai harganya sekarang, tak ternilai harganya. Ketika Matsuyama Shoji mendengar teriakan teman sekelas lamanya, ia tercengang. Harta karun yang tak ternilai. Berapa harganya? Chuanmu berusaha meredakan amarahnya. "Aku tidak bisa memberikan harga pastinya, tapi setidaknya tidak kurang dari 1 miliar. Kalau kita beruntung, mungkin bisa sampai 2 miliar. Matsuyama Shoji merasa seperti tersambar petir. 2 miliar dolar Jepang. Angka ini terlalu mengejutkan, dan dia tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. 2 miliar, 2 miliar. Itu 2 miliar. Dan dia hanya menjualnya seharga 2 juta, dan dia masih merasa puas. Chuanmu, apa kau bercanda? Kau yakin itu, 2 miliar? Dia takut pihak lain akan menyebutkan nomor yang salah, jadi dia mengonfirmasikannya lagi. Kau tidak salah dengar. 2 miliar. Chuanmu hampir berteriak. Matsuyama Shoji merasa pusing dan ingin muntah darah. Aku ditipu anak itu. Aku sangat marah. Matanya berwarna merah darah, membuat wanita di sampingnya begitu ketakutan hingga dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Saat itu, suara Chuanmu terdengar lagi dari ujung telepon. "Bisakah kau masih menemukan orang yang membeli piala 9 nagamu? Kalau kau bisa menemukannya, cepatlah beli kembali piala itu. Sekalipun kau harus mengeluarkan lebih banyak uang, tidak masalah." Kata-katanya mengingatkan Matsuyama Shoji bahwa ia mungkin dapat membeli kembali cangkir itu jika anak itu tidak mengetahui nilai sebenarnya dari cangkir itu. "Aku tidak akan bicara denganmu untuk saat ini.
Dia buru-buru menutup telepon dan hendak mengejarnya. Saat itu, pelayan bar buru-buru menghampirinya dan menghentikannya. Pak, ini uang untuk minuman Anda dan biaya masuk Lisa. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, Matsuyama Soji sudah mengeluarkan segenggam uang dari sakunya dan melemparkannya, lalu bergegas keluar. Ketika dia bergegas keluar dari bar, mobil Ye Feng menyala dan hendak berangkat. Matsuyama Soji tidak peduli dan bergegas ke depan mobil. Bang! Mobil Ye Feng tidak berhenti tepat waktu. Ia terpental. Matsuyama Soji berguling-guling di tanah beberapa kali. Ia merasa tubuhnya hampir ambruk, tetapi ia masih berjuang untuk bangkit dari tanah dan bergegas ke mobil Ye Feng. Keluar dari mobil. Bab 1224 1 miliar. Yakin gak bercanda? Matsuyama Soji telah dipukuli oleh orang-orang itu sebelumnya, dan wajahnya sudah berlumuran darah. Ia baru saja tertabrak mobil, jadi kondisinya jauh lebih menyedihkan. Saat itu, ia sedang berbaring di depan mobil dan meraung-raung. Wajahnya tampak garang dan sangat menakutkan. Tuan, apakah Anda ingin saya turun dan mengusirnya? Feng Jianwu berbalik dan menatap Ye Feng. Selama dia mengangguk, dia akan segera bertindak. Namun Ye Feng menggelengkan kepalanya. Aku akan turun dan melihatnya. Dengan itu, dia mendorong pintu mobil dan keluar. Ketika Matsuyama Soji melihatnya keluar dari mobil, ia langsung bergegas dan meraih lengannya. Kembalikan cangkir giok itu. Ye Feng menepis tangannya, wajahnya dipenuhi rasa tidak senang. Aku membeli cangkir giok itu dengan uang, kenapa aku harus mengembalikannya padamu? Matsuyama Soji menahan amarah di hatinya. Aku akan mengembalikan uangnya. Tolong kembalikan cangkir giok itu. Ye Feng menunjukkan ekspresi tegas. Setelah barangnya terjual, tidak akan ada pengembalian uang. Kau yang bilang tadi. Matsuyama Soji menatapnya dengan mata merah. Aku tidak peduli. Aku ingin cangkir giokku. Di mana? Kembalikan segera. Sambil berbicara, dia menggeledah tubuh Ye Feng bagaikan orang gila. Ye Feng mendorongnya. Apa kau gila? Kalau kau terus menggangguku, aku tidak akan sopan. Matsuyama Soji bagaikan anjing gila saat ia menerkamnya lagi. Kalau kau tidak mengembalikan cangkir giok itu kepadaku hari ini, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Ye Feng langsung mencibir. Kau mau jadi berandalan? Baiklah, coba saja kalau berani. Matsuyama Soji memikirkan nasib beberapa orang yang baru saja menghajarnya dan merasa sedikit takut. Sikapnya langsung melunak. Aku. Cangkir giok itu sangat penting bagiku. Kuharap kau bisa mengembalikannya. Aku bersedia membayar lebih. Ye Feng perlahan bersandar di mobil, dengan senyum tipis di wajahnya. Tambah uang. Berapa yang bisa kamu tambah? Matsuyama Soji ragu sejenak. 5 juta. Ye Feng terkejut. 5 juta. Aku menghabiskan 2 juta untuk membelinya, dan baru 10 menit, aku sudah bisa mendapatkan 3 juta. Matsuyama Soji mengangguk cepat. Benar, benar. Kamu menghasilkan 3 juta dalam waktu kurang dari 10 menit. Kamu benar-benar untung besar. Ye Feng tersenyum mengejek. Tapi aku sangat menyukai cangkir giok itu, aku sungguh tidak tega menjualnya. Matsuyama Soji cemas. Kalau kamu tidak puas dengan harganya, aku bisa naikkan lagi. Bagaimana kalau 8 juta? Ye Feng bahkan lebih terkejut. 3 juta lagi. Bukankah kamu terlalu murah hati? Cangkir ini sangat penting bagiku. Kau harus mengembalikannya padaku apapun yang terjadi. Matsuyama Soji dipenuhi kecemasan. Ye Feng menyentuh hidungnya. Sebenarnya, bukan tidak mungkin mengembalikan cangkir itu padamu. Mata Matsuyama Soji berbinar dan dia hendak berbicara. Pada saat ini, Ye Feng melanjutkan, tapi kau harus memberitahuku dulu, kenapa kau harus mengambil cangkir itu kembali. Jika alasannya cukup, aku bisa mempertimbangkannya. Mata Matsuyama Soji melirik ke sekeliling. Tentu saja, ia tidak bisa memberitahu alasan sebenarnya, jadi ia hanya bisa mengarang alasan. Cangkir giok ini warisan leluhur saya. Karena ayah saya terkena kanker, saya terpaksa menjualnya untuk membiayai pengobatannya. Ye Feng menunjukkan ekspresi simpatik. Kalau begitu, kamu benar-benar berbakti. Matsuyama Soji meneteskan beberapa tetes air mata. Sayang sekali aku terlambat. Aku baru saja menerima kabar bahwa ayahku meninggal dunia setelah gagal menyelamatkannya. Percuma saja menyimpan uangnya. Karena itu, aku ingin menebus cangkir giok itu dan menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Ye Feng menggaruk kepalanya. Kalau begitu, aku memang harus mengembalikan cangkir giok ini kepadamu dan memenuhi baktimu, kan? Matsuyama Soji mengangguk dan tersenyum. Ya. Ye Feng merenung sejenak sebelum mengangguk. Tidak masalah, aku bisa mengembalikannya. Tapi 8 juta tidak cukup.
Kau harus membayar lebih. Matsuyama Shoji setuju tanpa ragu. Tidak masalah. Sebutkan saja harganya. Saya janji tidak akan menawar. Hatinya sudah berbunga-bunga karena gembira. Pihak lain jelas tak bisa membayangkan nilai sebenarnya dari cangkir giok ini. Kalaupun ia meminta harga selangit, berapa lagi yang bisa ia tambahkan? Hehe, kamu percaya waktu aku bikin alasan. Dasar bodoh. Ia bahkan mulai membayangkan hidupnya setelah kaya. Pertama-tama ia akan membeli rumah mewah, lalu beberapa mobil super, dan kemudian menghidupi beberapa selebritas kecil. Hidup seperti itu sungguh terlalu indah. Saat ia asyik berfantasi indah, ia mendengar Ye Feng berkata perlahan, 1 tawaran, 1 miliar. Asal kau bisa mengeluarkannya, cangkir giok itu akan segera dikembalikan kepadamu. Ekspresi wajah Matsuyama Shoji membeku. Berapa? Berapa? 1 miliar. Kamu yakin tidak bercanda? Ye Feng menatapnya dengan serius. Apa menurutmu aku terlihat bercanda? Ekspresi Matsuyama Shoji berubah-ubah. Itu cuma cangkir giok biasa. Kok bisa semahal itu? Ye Feng mencibir, ini bukan cangkir giok biasa. Cangkir giok ini disebut cangkir 9 naga, harta yang tak ternilai harganya. Jangan bilang kau tidak tahu. Matsuyama Shoji ingin melanjutkan aktingnya, tetapi ketika mendengar nama cangkir giok itu, raut wajahnya langsung berubah dingin. Jadi, kau sudah tahu asal-usul cangkir giok ini. Apa kau baru saja mempermainkanku? Ye Feng mencibir, bukankah kau baru saja mempermainkanku? Ayahmu terkena kanker dan meninggal. Kau benar-benar anak yang berbakti. Kau bahkan mengutuk ayahmu sendiri untuk mendapatkan kembali cangkir giok itu. Tatapan Matsuyama Shoji berubah dingin. Karena kau sudah mengatakan ini, aku tak perlu bertele-tele. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, segera kembalikan cangkir giok itu kepadaku. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Ye Feng menutup telinga terhadap ancamannya. Ia hanya meliriknya dengan jijik. Cek, 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 omonganmu sungguh besar. Kalau kau punya trik tersembunyi, gunakan saja. Asal kau bisa menakutiku, aku akan segera mengembalikan cangkir giok itu padamu. Matsuyama Shoji mengangkat jarinya dan menunjuk hidungnya. Baiklah, kau sendiri yang bilang. Jangan menyesal nanti. Setelah berkata demikian, dia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon. Bab 1225 kau bawa begitu banyak orang ke sini untukku. Matsuyama Shoji segera kembali setelah panggilan itu, dan ia menatap Ye Feng. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Asal kau mengembalikan cangkir giok itu kepadaku sekarang, aku bisa membiarkanmu hidup. Kalau kau menunggu orang-orangku datang, tidak akan mudah untuk pergi. Ye Feng melihat jam. Sudah hampir pukul 10 malam, dan Feng Jianwu harus pulang sesegera mungkin. Kalau tidak, jika ayahnya tahu dia bersamanya, dia pasti akan mendapat masalah. Bagaimana kalau begini? Aku akan mundur selangkah dan memberimu 100 juta dolar Jepang. Lalu, kita selesaikan masalah ini. Dia memberi saran lain. 100 juta dolar Jepang setara dengan lebih dari 5 juta yuan Tiongkok. Meskipun jauh dari nilai sebenarnya piala 9 naga, itu tetap merupakan konsesi yang besar. Lagi pula, transaksi antara kedua pihak sudah selesai. Ia tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Dia hanya tidak ingin membuang-buang waktu lagi dengan orang seperti ini, jadi dia memperlakukannya seperti mengirim seorang pengemis. Jika pihak lain cukup pintar untuk menyetujui proposal ini, ia akan segera menerima 100 juta dolar negara Jepang, yang akan cukup baginya untuk hidup nyaman selama sisa hidupnya. Namun, keserakahan manusia tak terbatas. Ketika Matsuyama Shoji mendengar sarannya, ia langsung mencibir. Cangkir giokku bernilai 1 miliar dolar Jepang. Kalau kita beruntung, seseorang akan membelinya seharga 2 miliar. Kau hanya memberiku 100 juta. Apa kau sedang mengusir seorang pengemis? Melihat Ye Feng menyerah, ia semakin yakin bahwa Ye Feng takut. Ia tidak akan setuju begitu saja. Ekspresi Ye Feng langsung berubah dingin. Kalau kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu harus setuju. Kamu akan langsung dapat 100 juta. Kalau kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Matsuyama Shoji tidak gentar dengan ancamannya. Ia langsung mencibir. Kau sudah diambang kematian, dan masih berani mengancamku. Karena kau menolak mengembalikan piala 9 naga, jangan salahkan aku. Akan terlambat untuk menyesalinya nanti. Ye Feng mencibir. Dia terlalu malas untuk mengatakan sepatah kata pun padanya. Matsuyama Shoji tidak berkata apa-apa lagi. Semuanya akan menunggu sampai orang-orangnya tiba. Setelah beberapa saat, dia mendengar langkah kaki mendekat. Ketika menoleh, dia melihat sekelompok orang di ujung jalan.
Karena pencahayaan yang redup, jumlah orang yang hadir tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi sedikitnya ada puluhan orang. Wajah Shoji Matsuyama langsung menunjukkan ekspresi bahagia, dan ia menatap Ye Feng dengan penuh kebencian. Bocah, kau pasti sudah mati sekarang. Setelah berkata demikian, ia pun bergegas berjalan mendekati segerombolan orang itu. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar yang tingginya hampir 1,9 meter. Bekas luka menyebar dari sudut matanya hingga sudut mulutnya, membuatnya tampak sangat ganas. Tuan Yiteng, akhirnya Anda di sini. Anda harus membantu saya melampiaskan amarah saya. Matsuyama Shoji menghampiri pria itu dan langsung memasang ekspresi memuja. Tidak masalah, serahkan saja padaku. Asal kau memberiku uang, aku bahkan akan mencincang ibuku. Pria kekar bernama Yiteng itu menatap Ye Feng. Karena penglihatannya redup, ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Ia hanya bisa melihat sosok yang samar-samar. Jangan khawatir, Tuan Yiteng. Selama Anda bisa membuat anak itu menyerah, saya jamin Anda tidak akan kehilangan 1 sen pun dari 10 juta itu, janji Matsuyama Shoji buru-buru. Menghabiskan 10 juta untuk mendapatkan kembali piala 9 naga yang bernilai lebih dari 1 miliar adalah kesepakatan yang bagus. Yiteng menepuk pundaknya. Tuan Matsuyama, jangan khawatir. Kami, Fortune Dragon Society, selalu menaati aturan. Kau bayar, aku yang kerjakan. Aku jamin kau akan puas. Katakan padaku, bagaimana kau ingin menghadapi anak ini? Haruskah aku mematahkan salah satu kakinya atau langsung membunuhnya? Matsuyama Shoji melambaikan tangannya dengan panik. Tidak perlu sekejam itu. Aku tidak ingin mendapat masalah. Aku hanya perlu memaksa anak itu mengembalikan barang-barangku. Yiteng meliriknya dengan kagum. Tuan Matsuyama terlalu baik. Baiklah, serahkan saja pada kami. Saya jamin Anda akan puas. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan sekelompok orang bergegas menuju Ye Feng seperti banjir. Matsuyama Shoji mengikuti kerumunan, memperhatikan mereka yang semakin dekat dengan Ye Feng. Ia memasang ekspresi bangga. Bocah cilik, aku baru saja memberimu kesempatan dan kau tidak menghargainya. Lihat saja nanti bagaimana kau berlutut di hadapanku dan memohon ampun. Semakin ia memikirkannya, semakin bersemangat ia. Akhirnya, ia hampir tertawa terbahak-bahak. Bocah, kau benar-benar buta. Berani-beraninya kau mengambil barang-barang Tuan Matsuyama. Kalau kau tidak mau mati, serahkan saja dengan patuh. Kalau tidak, hehe. Yiteng berjalan kurang dari 2 meter dari Ye Feng dan berbicara dengan suara menyeramkan. Ye Feng sedang bersandar di mobil. Ia menoleh ke arah mereka. Kalau tidak, apa? Sambil berbicara dia menoleh untuk melihat. Ketika Yiteng melihat penampilannya, senyum di wajahnya membeku. Ia mengira ia berhalusinasi dan buru-buru melangkah 2 langkah lebih dekat. Ketika dia melihat penampilan pihak lain secara keseluruhan, dia langsung gemetar. Tuan Ye. Kalimat ini hampir terucap dari mulutnya, dan suaranya bergetar. Cukup untuk menunjukkan ketakutan di hatinya. Matsuyama Shoji dan bawahan Yiteng semuanya terkejut. Mengapa mereka merasa seperti melihat hantu ketika mendengar teriakannya? Ye Feng menatap Yiteng. Kau kenal aku. Setelah Yiteng memastikan identitas pihak lain, ia merasa kakinya lemas dan hampir berlutut. Sulit baginya untuk bertahan. Tuan Ye, saya dari Fortune Dragon Society. Saya bahkan bertemu Anda dengan Wakil Presiden Su kemarin. Saat itu, saya terkesan dengan sikap elegan Anda. Saya hanya tidak menyangka akan melihat penampilan Anda yang megah di sini hari ini. Dia terus memuji Ye Feng sebagai orang tua, dan mengabaikan sama sekali usia Ye Feng. Ketika Matsuyama Shoji mendengar ini, hatinya tenggelam. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah semuanya sudah berakhir. Bala bantuan yang dibawanya ternyata mengenal pihak lawan. Dan dilihat dari sikap dan nada bicara Yiteng, dia hampir saja berlutut dan memohon belas kasihan. Saya khawatir saya telah menyinggung seseorang yang tidak mampu saya singgung kali ini. Hatinya dipenuhi keputusasaan dan pikirannya kosong. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ye Feng mengamati Yiteng. Oh, jadi kau bawahan Su Qiyun. Kau membawa begitu banyak orang ke sini untukku. Yiteng tak tahan lagi. Kakinya lemas dan ia berlutut di tanah. Tuan Ye, tolong ampuni nyawaku. Aku benar-benar tidak tahu kalau orang yang ingin dihadapi bajingan ini adalah kau. Kalau tidak, meskipun aku punya 100 nyali, aku tak akan berani mencari masalah denganmu. Ketika sekelompok bawahan di belakangnya melihat bos mereka berlutut, mereka tidak berani berdiri dan buru-buru mengikutinya. Ketika orang-orang yang masuk dan keluar bar melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Dari geng mana pemuda ini berasal? Sungguh sosok yang mengagumkan.
Yi Teng berlutut di tanah, jantungnya berdebar kencang. Dia tahu betul bahwa hidup dan matinya bergantung pada satu pikiran pemuda ini. Dia telah melihat bagaimana pihak lain berurusan dengan Cherry Blossom Society. Meskipun dia sudah berada di klub itu selama bertahun-tahun dan telah melihat berbagai macam adegan berdarah, jarang sekali dia melihat orang sekejam Tuan Ye. Jika pihak lain tidak membiarkannya pergi, maka dia pasti akan mati hari ini. Bab 1226. Bukankah ini jelas penipuan? Ye Feng meliriknya dengan acuh tak acuh. Demi Presiden Lu dan Wakil Presiden Su, aku akan melepaskanmu hari ini. Jika ada kesempatan lain, semuanya tidak akan semudah itu. Yi Teng merasa seolah mendengar suara alam. Ia buru-buru bersujud dan berterima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Tuan Ye. Sambil berbicara, dia bangkit dan menyeret Matsuyama Shoji yang ketakutan. Tuan Ye, ini semua salah bajingan ini. Dia bilang Anda mencuri hartanya dan meminta kami untuk membantunya mendapatkannya kembali. Bajingan ini berani memfitnah Tuan Ye. Dia pantas mati. Tolong beritahu saya bagaimana cara menghadapinya. Ye Feng melirik Matsuyama Shoji. Senyum tersungging di wajahnya. Aku sudah bilang tadi, ambil 100 juta dan pergi. Kau bersikeras membuat semuanya seperti ini. Bagaimana aku harus menghadapimu? Wajah Matsuyama Shoji sudah pucat pasi saat ia menatapnya dengan cemas. Ye. Tuan Ye, aku kerasukan, aku tidak menginginkannya lagi. Aku tidak menginginkan apapun lagi. Aku hanya memohon padamu untuk mengampuni nyawaku. Ye Feng tertawa mengejek. Aku boleh pergi, tapi kau harus menjawab beberapa pertanyaanku dulu. Bagaimana mungkin Matsuyama Shoji berani menolak saat ini? Ia buru-buru mengangguk. Kalau kau bertanya, aku pasti akan menceritakan semua yang kutahu. Ye Feng mengeluarkan piala 9 naga dan menggosoknya. Dari mana kamu mendapatkan piala 9 naga ini? Ekspresi Matsuyama Shoji berubah sekali lagi, dan dia ragu-ragu. Yi Teng, yang berada di sampingnya, meninju perutnya tanpa berkata apa-apa. Jujurlah. Jawab apapun yang diminta Tuan Ye. Kalau kau berani main-main lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Matsuyama Shoji memegangi perutnya dan menggertakkan gigi. Ya, aku mencurinya. Ekspresi Ye Feng berubah. Mencuri? Dari mana kamu mencurinya? Matsuyama Shoji menguatkan dirinya dan berkata, itu dari rumah Tuan Qiandao. Tuan Qiandao yang mana? Ye Feng terus maju selangkah demi selangkah. Matsuyama Shoji terpaksa menceritakan semuanya. Tuan Qiandao adalah seorang taipan terkenal di Edo. Bisnisnya tersebar di berbagai industri, dan kekayaan keluarganya mencapai triliunan dolar Jepang. Namun, karena manajemen yang buruk, mereka telah merugi selama beberapa tahun terakhir. Langsung saja ke intinya. Ye Feng mendengar bahwa dia bertindak terlalu jauh, jadi dia segera mendesaknya. Beberapa waktu lalu, Tuan Qiandao mengajukan kebangkrutan dan aset pribadinya disita. Sebagai staf pengadilan, saya bertanggung jawab untuk memeriksa asetnya. Tuan Qiandao adalah seorang kolektor. Dia memiliki banyak lukisan antik di rumah, jadi saya. Jadi, kau mencuri satu. Ye Feng sudah mengerti sebab dan akibatnya, dan dia menjelaskannya untuknya. Kupikir cangkir itu paling berharga beberapa ratus ribu dolar Jepang. Kalau tahu seberharga itu, aku tak akan berani mencurinya, kata Matsuyama Shoji dengan wajah sedih. Setelah Ye Feng mendengar ini, pikirannya tergerak. Siapa nama lengkap Tuan Qiandao ini? Qiandao Sen, jawab Shoji Matsuyama segera. Ye Feng segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Lin Qianqian. Siapa nama pemilik rumah yang akan kamu jemput kali ini? Pesan Lin Qianqian kembali dengan sangat cepat. Qiandao Sen, ada apa? Bibir Ye Feng melengkung. Sungguh kebetulan. Ia tidak langsung menjawab Lin Qianqian. Ia malah menatap Matsuyama Shoji lagi. Kudengar aset Tuan Qiandao akan segera dilelang. Apa kau tidak takut ketahuan kalau mencuri cangkir ini? Matsuyama Shoji melirik ekspresinya dan berbisik, sebenarnya, ada yang mencurigakan tentang lelang ini. Itulah mengapa aku berani melakukan ini. Sekalipun mereka tahu ada yang kurang, mereka tak akan berani mengatakan apapun. Ye Feng mengangkat alisnya. Ada yang mencurigakan. Trik apa? Matsuyama Shoji memandang Yi Teng dan yang lainnya dan ragu-ragu. Ye Feng langsung mengerti. Ia melambaikan tangannya ke arah Yi Teng. Baiklah, kau tidak perlu melakukan apapun di sini. Kau bisa pergi bersama orang-orangmu dulu. Ito menatap Matsuyama Shoji dengan waspada. Tuan Ye, kalau kita pergi, bagaimana kalau bajingan ini berbuat jahat padamu? Ye Feng tertawa kecil. Kenapa? Meremehkanku? Mau tanding denganku? Yi Teng buru-buru melambaikan tangannya dan tersenyum canggung.
Karena Tuan Ye sudah bilang begitu, kami pamit dulu. Setelah berkata demikian, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Ye Feng sebelum pergi bersama bawahannya. Ye Feng menunggu mereka menghilang sebelum berbalik menatap Matsuyama Shoji. Bisakah kau memberitahuku sekarang? Matsuyama Shoji menghela napas lega. Ia melanjutkan, sebenarnya, lelang ini hanya formalitas. Koleksi Tuan Qiandao yang benar-benar berharga sudah diputuskan secara internal oleh petinggi. Ye Feng mengerutkan kening. Bukankah kau bilang itu lelang publik? Bagaimana mungkin diputuskan secara internal? Matsuyama Shoji buru-buru menjelaskan, seseorang diam-diam mengubah aturan, lelang ini akan menjadi lelang buta, setiap peserta hanya diperbolehkan membawa satu asisten, selain itu, tidak ada pengenalan khusus untuk semua barang, semuanya berdasarkan penilaian pribadi. Sebenarnya, barang-barang yang sangat berharga itu sengaja ditempatkan di sudut-sudut tersembunyi, jika tidak diperhatikan dengan saksama, mudah terlewat. Ekspresi Ye Feng berubah muram. Bukankah ini jelas penipuan? Matsuyama Shoji mengamati ekspresinya sambil terus menjelaskan, aturan ini belum diumumkan. Baru akan diumumkan sehari sebelum lelang dimulai. Setelah orang penting ini menawar barang-barang yang sangat berharga itu, dia pasti akan mengurusnya secara diam-diam dan tidak akan berani bersuara. Justru karena aku tahu ini, aku berani mencuri satu. Baru pada saat itulah Ye Feng mengerti alasan di balik lelang ini. Lelang ini memang curang. Jika dia tidak mengetahui cerita di dalam sebelumnya dan membiarkan Lin Qianqian menghadiri pertemuan itu sendirian, dia akan membuang-buang waktunya dan tidak akan bisa mendapatkan barang antik yang berharga. Akan tetapi, karena ia sudah tahu, mereka tidak lagi berwenang untuk mengendalikannya. Bab 1227 10 tahun budidaya. Tuan Ye, saya sudah menceritakan semua yang saya tahu. Bolehkah saya pergi sekarang? Setelah Matsuyama Shoji selesai berbicara, dia mulai mengamati ekspresi Ye Feng dengan saksama. Enyahlah. Ye Feng tak mau repot-repot mempersulitnya. Ia melambaikan tangannya. Matsuyama Shoji melirik piala 9 naga lagi, matanya penuh penyesalan. Kalau saja dia tahu bahwa Tuan Ye di depannya ini begitu berkuasa hingga orang-orang di berkah naga keberuntungan pun takut padanya, dia pasti sudah setuju tanpa ragu ketika ditawari uang 100 juta yuan tadi. Namun, karena kesalahannya, dia tidak hanya tidak mendapatkan 1 sen pun, tetapi dia juga hampir dipukuli oleh orang-orang dari Fortune Dragon Society. Meskipun enggan, ia tak berani mengatakan apapun lagi. Kalau tidak, ia mungkin harus membayar harga yang lebih mahal. Ye Feng menatapnya terlatih-tatih pergi. Ia tampak sangat sedih, tetapi ia tidak merasa kasihan sedikit pun padanya. Orang yang menyedihkan pasti memiliki sesuatu yang dibenci dalam dirinya. Ia sudah memberi kesempatan kepada pihak lain sebelumnya, tetapi pihak lain itu tidak tahu bagaimana menghargainya. Ia tidak bisa disalahkan. Ketika dia berbalik dan kembali ke mobil, dia menyadari bahwa Feng Jianwu sedang mengamatinya dengan tatapan ingin tahu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanyanya sambil tersenyum sambil menyalakan mobil. Guru, Anda sungguh luar biasa. Mata indah Feng Jianwu berbinar-binar. Oh, aspek mana yang kau maksud? Ye Feng menyeringai jahat. Menyebalkan. Feng Jianwu tahu ada makna tersembunyi di balik kata-katanya, dan wajah cantiknya langsung memerah. Darah Ye Feng mendidih saat ia menatapnya. Ia meraih tangan mungilnya. Jianwu, jangan pulang malam ini. Feng Jianwu tahu apa yang ingin dilakukannya, tetapi ia merasa canggung. Aku benar-benar ingin bersama guru, tetapi jika ayahku tahu, dia pasti akan marah. Sekali dia marah, dia akan menyakiti guru. Ye Feng mendesah tak berdaya dan perlahan melepaskan tangannya. Dia tidak keberatan dengan ancaman ayahnya, tetapi dia tidak ingin melihatnya terjebak di tengah-tengah. Biar aku antar kamu kembali. Tidak perlu. Aku akan naik taksi sendiri. Bagaimana kalau ayahku melihat? Kenapa ayahmu lagi? Apa kau ingin aku pergi dan bicara dengannya tentang kita? Tidak. Ayahku sedang marah besar sekarang. Kalau kau bertemu dengannya, pasti akan sangat tidak menyenangkan. Kalau begitu lupakan saja. Ye Feng tidak memaksa. Dia akan menyelesaikan masalah ini secara perlahan di masa depan. Guru, saya minta maaf. Feng Jianwu menatapnya lama sebelum tiba-tiba membungkuk dan mencium pipinya. Kemudian, ia membuka pintu dan keluar dari mobil. Ye Feng menatap sosoknya yang menghilang di malam hari, dan dia merasa sedikit melankolis. Apa-apaan ini? Jelas-jelas ini soal persetujuan bersama. Kenapa terkesan seperti perselingkuhan? Saat dia merasa tertekan, Lin Qianqian tiba-tiba menelepon. Hei, Ye Feng, kamu bertanya tentang lelang tadi. Apa ada masalah? Lin Qianqian langsung ke intinya. Tidak banyak. Aku hanya ingin bilang kalau aku akan menemanimu ke pelelangan. Ye Feng memikirkannya, tetapi akhirnya,
dia tidak menceritakan tentang pelelangan itu. Kau mau ikut denganku? Kenapa? Apa kau mengkhawatirkanku? Lin Qianqian agak terkejut mendengar usulan mendadak itu. Ya, aku benar-benar khawatir. Banyak sekali orang kaya di pelelangan. Kalau mereka merayumu, aku bahkan tidak punya tempat untuk menangis, canda Ye Feng. Persetan denganmu. Kenapa kau membuatku terdengar seperti penggali emas dan aku akan pergi dengan siapapun yang punya uang? Lin Qianqian sangat tidak puas dengan kata-katanya dan langsung protes. Maaf, saya salah bicara. Anda, manajer Lin, adalah seorang yang egois. Wanita penyanyang, mandiri, dan percaya diri di era baru. Kau jelas tidak sebanding dengan para jalan genit itu. Ye Feng segera meminta maaf. Begitulah. Lin Qianqian merasa puas dan mengganti topik. Tapi akan lebih baik jika kamu bisa ikut denganku. Aku tidak punya pengalaman dalam hal semacam ini dan aku sangat membutuhkanmu. Aku khawatir kamu tidak punya waktu. Tunggu, apa yang baru saja kamu katakan? Aku takut kamu tidak punya waktu sebelumnya. Tidak, kalimat sebelumnya. Kalimat terakhir. Aku tidak punya pengalaman dan aku sangat membutuhkanmu. Oh, kau benar-benar membutuhkanku. Seberapa banyak yang kau butuhkan? Ye Feng tersenyum licik. Ye Feng, kau benar-benar orang jahat. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, aku butuh bantuanmu. Kenapa kau begitu jahat? Lin Qianqian langsung cemberut. Meskipun mereka sedang berbicara di telepon, wajahnya mungkin sudah memerah. Ye Feng menahan tawanya dan terus bertanya, saya mengerti, bukankah Anda mencoba mengatakan bahwa Anda tidak memiliki pengalaman di bidang ini dan membutuhkan seseorang untuk membantu Anda? Karena dia telah membawa topik ke topik yang ambigu, kata-katanya terdengar janggal. Lin Qianqian malu dan tak tahan lagi. Aku tak mau bicara denganmu lagi. Kau benar-benar orang jahat. Kapanpun kau butuh bantuan, beritahu saja aku. Ye Feng menambahkan sebelum menutup telepon. Saat dia memikirkan ekspresi malu Lin Qianqian, suasana hatinya yang tertekan akibat insiden Feng Jianwu akhirnya sedikit membaik. Begitu dia menutup telepon, notifikasi hadiah sistem langsung berbunyi di telinganya. Selamat, tuan rumah, karena telah menyelesaikan navigasi perburuan harta karun, hadiah sistem 10 tahun kultivasi. Hadiahnya kali ini hanya 4 kata pendek, tetapi membuatnya tercengang. 10 tahun lagi budidaya. Hal ini membuatnya lebih bersemangat daripada hadiah fisik tersebut. Bagaimanapun, imbalan fisik ada harganya, tetapi hal-hal seperti keterampilan tidak ternilai harganya. Ini bisa menghemat waktu budidaya selama 10 tahun. Hadiah ini sungguh luar biasa besarnya. Tepat saat dia merasa gembira, dia merasakan suatu kekuatan besar memancar keluar dari dantiannya. Rasanya seperti aliran air mata air yang mengalir melalui seluruh tubuhnya dalam sekejap. Rasa geli itu berulang kali membasahi meridian, tulang, daging, dan darahnya. Setelah sekitar 10 menit penuh, perasaan ini mulai surut seperti air pasang. Ye Feng dapat dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Baik itu penglihatan, pendengaran, persepsi, maupun kekuatan, semuanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Satu-satunya kekurangannya adalah setelah pembersihan tadi, banyak kotoran dalam tubuhnya yang keluar. Saat itu, tubuhnya terasa lengket dan mengeluarkan bau asam. Sungguh tidak sedap. Dia buru-buru menyalakan mobil, sambil berharap bisa berteleportasi kembali ke kamar mandi dan mandi air panas. Bab 1228 sebaiknya kau bicara baik-baik, bertingkah genit itu tidak cocok bagimu. Cheng Feier bangun di pagi hari dan keluar dari kamar tidur, hanya untuk mendapati Ye Feng sedang mencuci pakaian di kamar mandi. Jam berapa kamu pulang tadi malam? Ia menggosok matanya yang masih mengantuk. Rambutnya berantakan seperti sarang ayam. Sudah hampir jam 12. Aku lihat kamu sudah tidur, jadi aku tidak membangunkanmu. Ye Feng menggantungkan pakaiannya yang sudah dicuci dan menyekat tangannya yang basah ke tubuhnya. Lumayan. Kenapa kamu rajin sekali hari ini? Kayak orang yang berbeda aja, goda Cheng Feier. Pria ini biasanya membiarkannya mencuci pakaian, bahkan bilang kalau itu yang seharusnya dilakukan sekretaris seperti dia. Aku tidak bisa menahannya. Siapa suruh aku punya sekretaris pemalas sepertimu? Aku hanya bisa melakukannya sendiri, canda Ye Feng. Alasan utamanya adalah pakaian-pakaian ini agak bau, dan tidak nyaman untuk diberikan kepada orang lain. Cheng Feier hendak menggodanya lagi ketika tatapannya tiba-tiba tertuju pada wajahnya. Hah! Sepertinya kau benar-benar orang yang berbeda. Ye Feng memutar matanya ke arahnya. Kamu belum bangun. Kenapa kamu tidak kembali dan tidur sebentar? Namun, Cheng Feier menatapnya dengan serius. Aku serius. Kenapa aku merasa auramu berubah total setelah seharian tidak bertemu denganmu?
Apa sebenarnya yang kau alami? Ye Feng berbalik di depannya. Benarkah? Apa bedanya? Cheng Feier menggelengkan kepalanya. Entahlah, tapi rasanya berbeda dari sebelumnya. Sepertinya ada jenis lain. Rasanya sakral dan tak tergoyahkan. Meskipun dia merasa tidak pantas menggunakan kata itu untuk menggambarkan seorang pria, pria itu memberinya rasa tertekan. Meskipun dia pernah merasakan hal itu sebelumnya, namun perasaan itu tidak senyata sekarang. Ye Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sebenarnya, tidak banyak, aku hanya secara tidak sengaja mendapatkan sedikit kekuatan. Cheng Feier langsung tercengang. Tidak sengaja. Sedikit. Seni bela diri adalah proses bertahap. Jika seseorang ingin meningkatkan kekuatannya, ia perlu berlatih siang dan malam agar terus meningkat. Bagi seseorang seperti Ye Feng yang mengalami perubahan nyata dalam semalam, jelas bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Bagaimana ini bisa dianggap kecelakaan? Bagaimana kau meningkatkan kekuatanmu? Apa ada rahasia? Ajari aku. Cheng Feier langsung memasang ekspresi memuja dan mengikutinya dari belakang seperti ekor kecil. Ye Feng duduk di sofa ruang tamu dan mengusap bahunya. Aduh, aku sudah mencuci baju sepanjang pagi, jadi agak tidak nyaman. Pipi Cheng Feier berkedut. Bukankah alasan ini terlalu mengada-ada? Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak akan merasa lelah bahkan jika dia mencuci 100 set pakaian, apalagi satu. Dia jelas-jelas mencoba untuk meremasnya. Namun, ia punya permintaan khusus, jadi ia hanya bisa berkompromi dan berjalan di belakangnya untuk memijatnya. Tuan Ye, apakah Anda merasa nyaman? Ye Feng memejamkan mata karena senang. Gunakan lebih banyak kekuatan. Ya, itu dia. Turunkan sedikit. Cheng Feier sabar dan memberinya apapun yang diinginkannya. Bisakah kau memberitahuku sekarang? Setelah memijatnya selama lebih dari 10 menit, ia begitu lelah hingga kepalanya berkeringat. Baru setelah itu ia melanjutkan bertanya. Ye Feng mengusap perutnya. Aduh, aku belum makan tadi malam, aku benar-benar lapar sekarang. Cheng Feier buru-buru mengangguk. Aku akan segera menelepon restoran dan meminta mereka mengirimkan makanan. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Makanan di restoran ini tidak enak. Aku ingin makan makanan buatanmu. Kamu. Cheng Feier tahu bahwa dia sengaja mempersulitnya dan langsung marah. Apa kau tidak mau? Ye Feng langsung balas melotot. Aku bersedia. Tunggu sebentar, aku akan segera memasak untukmu. Cheng Feier menggertakkan giginya. Demi meningkatkan kultivasinya, ia harus menahannya. Dia segera bangkit dan bergegas ke dapur untuk mulai bekerja. Sekitar setengah jam kemudian, dia keluar dengan makanan yang telah disiapkannya. Ye Feng mengambil kacang dan memasukkannya ke mulut untuk dikunyah. Ia langsung meludahkannya ke meja dan memelototinya dengan kesal. Kacangmu belum matang. Apa kau memberi makan babi? Cheng Feier buru-buru mendorong sepiring nasi goreng tomat. Coba ini. Ye Feng menggigitnya lagi dan mencicipinya sebelum memuntahkannya lagi. Apa kau memukul penjual garam itu sampai mati? Berapa banyak garam yang kau masukkan? Cheng Feier menatapnya dengan iba. Aku hanya tahu cara membunuh orang. Aku tidak tahu cara memasak. Ye Feng meletakkan sumpitnya dengan kesal. Seorang wanita, alih-alih belajar memasak, dia malah belajar bertarung dan membunuh sepanjang hari, begitu, ya. Meskipun Cheng Feier tidak setuju, dia juga tidak berani membantah. Dia cemberut dan tidak mengatakan apa-apa. Ye Feng melambaikan tangannya. Lupakan saja, ayo pesan dari restoran. Cheng Feier tidak punya pilihan selain meminta makanan. Setelah mereka berdua selesai makan, dia menghampirinya lagi. Sekarang, bisakah kau ceritakan bagaimana kau berkultivasi? Ye Feng meliriknya. Apakah aku sudah bilang akan memberitahumu metode kultivasinya? Cheng Feier tertegun. Meskipun ia ingin mengutuk, pria itu tidak pernah mengatakan akan memberitahunya metode kultivasi. Ia selalu bersemangat untuk melakukannya. Ye Feng, aku sibuk sepanjang pagi. Katakan saja. Dia tak punya pilihan selain bersikap genit. Ye Feng langsung merinding, dan ia segera menghindar. Kau harus bicara baik-baik. Bertingkah genit sungguh tidak cocok untukmu. Cheng Feier melihat bahwa trik ini efektif dan menjadi semakin genit. Kakak Feng, aku mohon, katakan saja padaku, oke. Ye Feng merasa makanan yang baru saja dimakannya ingin sekali naik. Ia segera mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Baiklah, bisakah kau bersikap normal dulu? Kita bisa bicara nanti. Cheng Feier menutup mulutnya dan tertawa, akhirnya kembali normal. Bukankah semuanya akan berakhir jika kau melakukan ini lebih awal? Dia tidak dapat menahan rasa merinding ketika memikirkan penampilannya sebelumnya.
Demi meningkatkan kultivasinya, dia bahkan tak memedulikan wajahnya. Ye Feng bersandar di sofa, menunjuk kursi di sebelahnya agar dia duduk. Kau benar-benar ingin tahu bagaimana aku meningkatkan kultivasiku? Cheng Feier duduk di sebelahnya dan buru-buru mengangguk. Ya, ya. Ye Feng perlahan mendekat, dan ia sengaja merendahkan suaranya. Sebenarnya, alasan mengapa kultivasiku meningkat begitu cepat terutama karena Cheng Feier mendengar suaranya semakin lembut dan hanya bisa mengikutinya lebih dekat. Karena apa? Karena kultivasi ganda. Wajah cantik Cheng Feier memerah. Ye Feng menahan tawa dan menatap Cheng Feier. Bagaimana? Mau coba? Wajah cantik Cheng Feier sudah merah padam. Ia memelototinya dengan marah. Kau bicara omong kosong. Kau hanya tidak mau memberitahuku. Ye Feng menatapnya dengan serius. Aku mengatakan yang sebenarnya. Karena kultivasi ganda, kekuatanku meningkat begitu cepat. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak wanita di sekitarku? Cheng Feier langsung menjadi skeptis. Dia memang pernah mendengar bahwa metode kultivasi beberapa sekte memang memerlukan kultivasi ganda. Mungkinkah ini alasan mengapa kekuatannya meningkat begitu cepat? Jika tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa dia memiliki kultivasi yang begitu mendalam di usia yang begitu muda. Bab 1229 Aku tidak ingin berkultivasi ganda denganmu. Ye Feng melihat keraguan Cheng Feier dan tertawa dalam hati. Mau coba? Kalau kamu kultivasi ganda dengan tubuh mudamu, kekuatanmu akan meningkat lebih cepat. Cheng Feier sedikit bimbang. Tapi, bukankah itu terlalu memalukan? Ye Feng terus berbohong dengan serius, apa yang perlu dipermalukan? Setelah berkultivasi cukup lama, aku sudah terbiasa. Cheng Feier masih tampak malu. Tapi, tidak ada tapi. Ayo cepat mulai. Waktu tidak menunggu siapapun. Ye Feng menyela kata-katanya dan berbaring di sofa dengan tangan terentang, seolah menunggu untuk disentuh. Cheng Feier akhirnya tak tahan lagi dan berdiri. Pergi ke neraka. Aku tak mau kultivasi ganda denganmu. Setelah berkata demikian, dia segera berlari kembali ke kamarnya. Bang! Pintunya tertutup. Ye Feng tertawa sambil berdiri. Wanita ini benar-benar tak tahan. Dia hanya bercanda. Apa perlu melakukan itu? Ruang tamu menjadi sunyi. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan mulai meninjau untung ruginya selama di Jepang. Setelah pertempuran berdarah hari itu, meskipun Yamaguchi Gumi tidak datang untuk mencari masalah dengannya lagi, kebencian di antara kedua belah pihak telah terbentuk. Di masa depan, pasti akan ada situasi di mana salah satu pihak tidak akan beristirahat sampai pihak lainnya mati. Namun, Fortune Dragon Society kini tunduk padanya dan melakukan apa yang diperintahkan. Sebenarnya, Ye Feng tahu apa yang mereka rencanakan. Mereka ingin memanfaatkannya untuk menghadapi Yamaguchi Gumi dan mengurangi tekanan pada Fortune Dragon Society. Dia juga punya pikiran yang sama. Kedua belah pihak hanya saling memanfaatkan. Adapun Liu Xidun, ia telah memobilisasi anggota aliansi pembunuh Sirius untuk diam-diam memasuki Jepang. Mereka bisa dianggap sebagai kartu truf tersembunyi. Selain itu, dia, Cheng Feier, Feng Jianwu, dan Duan Muleiting dianggap memiliki kekuatan untuk melawan Liu Xidun. Lelang yang akan dihadiri Lin Qianqian baru akan dimulai 2 hari lagi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak perlu melakukan apapun sekarang. Mengapa kita tidak pergi ke distrik lampu merah? Dia sudah berada di Jepang berhari-hari, tetapi dia belum pernah menyentuh seorang wanita pun. Dia telah bertemu Feng Jianwu beberapa kali, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena berbagai alasan. Dia dengar industri peternakan ayam di Jepang sangat berkembang. Karena dia sudah di sini, rasanya agak aneh kalau tidak mencobanya. Namun, pikiran ini terlintas di benaknya. Dia adalah Tuan Ye, jadi dia tidak akan terpaksa mencari burung pegar. Kalau memang dia tidak bisa menahannya, meski harus mengandalkan dirinya sendiri, itu tetap lebih baik daripada pergi ke tempat seperti itu. Lebih baik baginya untuk keluar dan bersantai. Dia sudah berada di pulau itu berhari-hari, tetapi dia belum pernah benar-benar berbelanja. Memikirkan hal itu, ia segera bangkit dan mengetuk pintu Cheng Feier. Keluarlah sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Akan tetapi, Nona Cheng mengamuk dan mengabaikannya. Jika kamu masih tidak keluar, aku akan memanggil atasanmu dan meminta mereka untuk mengganti seseorang yang patuh, Ye Feng segera mengancam. Meskipun langkah ini tak tahu malu, namun sangat efektif. Pintu pun terbuka dengan cepat. Cheng Feier memelototinya dengan tatapan membunuh. Kau selalu menggunakan pemimpin kami untuk mengancamku. Apalagi yang kau tahu selain ini? Ye Feng tersenyum tanpa malu. Asalkan berhasil, itu langkah yang bagus. Apa yang sedang kamu lakukan? Cheng Feier melihat bahwa dia begitu tebal.
Dikuliti dan tidak bisa berbuat apa-apa padanya, jadi dia bertanya dengan marah. Ada tempat seru di Edo. Ayo kita keluar dan bersantai, kata Ye Feng sambil berganti pakaian di depannya. Cheng Feier buru-buru menoleh ke samping. Kau bertanya padaku, tapi aku harus bertanya pada siapa? Ye Feng meliriknya dengan sedih. Kamu kan sekretarisku. Siapa lagi yang akan kutanya kalau bukan kamu? Kenapa aku tidak panggil pimpinanmu dan minta mereka membawa orang lain? Cheng Feier menyadari bahwa ia menggunakan trik ini untuk mengancamnya lagi, dan wajahnya langsung memucat karena marah. Namun, pada akhirnya, ia menahan amarahnya. Bagaimana aku bisa tahu kemana kau ingin pergi? Ye Feng mengangkat kepalanya dan berpikir, aku orang yang berbudaya tinggi, aku pasti tidak akan pergi ke tempat kekanak-kanakan seperti taman hiburan. Petik 1. Menurutmu, apakah ada tempat bersejarah yang cocok dikunjungi oleh orang-orang berbudaya? Zhu Baji pakai kacamata. Kenapa kamu pura-pura jadi orang berbudaya, gerutu Cheng Feier. Apa katamu? Nada bicara Ye Feng mengancam. Ku dengar di genangan air mana ada banyak toko barang antik, toko buku bekas, dan banyak tempat menarik. Cheng Feier buru-buru menyebutkan sebuah nama. Baiklah, kalau begitu ayo kita ke barat. Genangan apa? Cepat ganti bajumu. Ye Feng langsung memutuskan jadwal hari ini. Apakah aku harus pergi juga? Cheng Feier sedikit terkejut. Omong kosong. Jangan lupa, kau sekretarisku. Tentu saja, kau seharusnya berada di sisi bos untuk melindunginya. Ye Feng memasang ekspresi datar. Cheng Feier sangat marah. Apakah pria ini benar-benar memperlakukannya seperti sekretaris? Meskipun dia sangat tidak mau, dia takut kalau orang ini akan menggunakan pemimpinnya untuk menekannya lagi, jadi dia dengan berat hati pergi untuk berganti pakaian. Karena mereka akan berbelanja, dia tidak mengenakan gaun atau sepatu hak tinggi. Sebaliknya, dia mengenakan pakaian yang agak netral gender. Dia mengenakan kaos putih, jaket hitam, celana jeans, dan sepasang sepatu bot berkuda hitam. Ditambah dengan rambut pendeknya yang mencapai alis, dia tampak semakin seperti pria tampan. Sebuah puisi tiba-tiba muncul di benak Ye Feng. Bagaimana kau bisa tahu aku laki-laki atau perempuan? Apa yang kau lihat? Apa kau belum pernah melihat wanita sebelumnya? Cheng Feier melihat tatapan mata pria itu dan merasa sedikit tidak nyaman. Aku sudah melihat banyak wanita, tapi jarang sekali melihat wanita secantik dirimu, puji Ye Feng tulus. Cek, kamu punya lidah yang licin. Meskipun Cheng Feier berkata demikian, saat dia berbalik, senyum di bibirnya mengkhianati pikirannya. Bab 1230 Apakah ini daya tarik budaya yang Anda sebutkan? Mereka berdua tidak menyetir hari ini. Sebaliknya, mereka memilih naik kereta bawah tanah ke Nishidewha. Cheng Feier secara tidak sengaja menemukan tempat ini saat sedang mencari informasi. Namun, sesampainya di tempat tujuan, ia langsung kecewa. Dalam kesannya, Edo, sebuah kota metropolitan internasional, seharusnya dipenuhi gedung-gedung tinggi dan citra yang sangat modern. Namun, Nishidewha ini terlihat sangat tua, dan semua bangunannya bergaya tahun 1960-an dan 1970-an. Meskipun jalanan dijaga sangat bersih, hal itu tetap tidak dapat menyembunyikan keadaan tempat itu yang bobrok. Diam-diam dia memperhatikan ekspresi Ye Feng, takut kalau dia akan marah dan melapor pada pemimpinnya. Namun, yang di luar dugaannya adalah Ye Feng tidak menunjukkan kesedihan di wajahnya. Sebaliknya, ia melihat sekeliling dengan penuh minat. Ye Feng memandangi bangunan-bangunan yang sudah rusak dan bertanya dengan santai, inikah tempat wisata budaya yang kamu sebutkan? Wajah cantik Cheng Feier sedikit memerah. Aku tidak tahu tempat ini seburuk ini. Kalau kamu tidak suka, kita bisa pindah tempat. Tapi Ye Feng menggelengkan kepalanya. Siapa bilang aku tidak suka? Menurutku tempat ini sangat bagus. Kalau aku menemukan harta karun, aku akan mengajakmu. Ketika Cheng Feier mendengar bagian pertama kalimatnya, dia hanya sedikit terkejut, tetapi ketika mendengar bagian kedua, dia sedikit terkejut. Mencari harta karun. Apa ada harta karun di sini? Dia tampak bingung. Tempat ini sangat tua. Kurasa pasti ada banyak hal bagus di dalamnya, kata Ye Feng sambil bergegas menuju bangunan-bangunan bobrok itu. Cek, melamun saja, gerutu Cheng Feier di punggungnya. Apa orang ini pikir di tempat kumuh seperti ini masih ada barang antik? Itu cuma angan-angan. Meskipun Ye Feng telah menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa dirinya luar biasa, Cheng Feier tidak percaya bahwa dia dapat mengambil harta karun dengan mudah, kecuali jika dia bukan manusia. Namun tak lama kemudian, dia malah mendapat tamparan di wajahnya. Saat Ye Feng melangkah ke jalan bobrok ini, dia segera mengaktifkan pemindaian mendalam sistem.
Itu seperti radar, yang terus-menerus memberikan informasi mengenai benda-benda di sekitarnya. Di permukaan, dia tampak sedang memandangi bangunan-bangunan tua di sini, dan tidak ada hal lain yang dapat dilihat. Setelah berjalan sekitar 5 menit, dia tiba-tiba berhenti di depan sebuah halaman yang bobrok. Halaman kecil itu tidak besar, dan karena sudah lama tidak diperbaiki, sebagian besar tembok putihnya telah runtuh, dan tidak seorang pun membangunnya kembali. Dari sini dapat diketahui bahwa halaman tersebut tidak berpenghuni atau keluarga pemiliknya miskin dan tidak mampu memperbaikinya. Kenapa kamu tidak pergi? Cheng Feier melihatnya berhenti dan langsung bingung. Aku agak haus. Ayo masuk dan ambil segelas air. Ye Feng mengarang alasan acak. Sepertinya ada supermarket di depan. Kenapa kita tidak beli air saja? Ngapain repot-repot? Cheng Feier menunjuk supermarket kecil 12 meter di depan. Kalau ada air gratis, kenapa aku harus mengeluarkan uang? Ye Feng mengajukan pertanyaan yang membingungkan Cheng Feier. Tuan Ye yang hebat, seorang taipan dengan aset ratusan miliar, benar-benar meminta air gratis untuk menghemat 2 yuan air mineral. Kalau sampai tersiar kabar, orang-orang mungkin akan tertawa terbahak-bahak, kan? Ye Feng tidak memberinya kesempatan untuk bicara omong kosong. Ia berjalan ke pintu dan mengetuk. Ada orang di sana. Dia mengetuk selama 2-3 menit, tetapi tidak ada jawaban. Kurasa tidak ada yang tinggal di rumah ini. Kurasa kita harus melupakannya. Cheng Feier mencoba membujuknya lagi. Jangan khawatir, seseorang akan segera membuka pintunya, jawab Ye Feng dengan santai. Bagaimana kamu tahu? Cheng Feier hendak membantahnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia mendengar langkah kaki datang dari dalam. Pintu halaman terbuka dengan sangat cepat. Seorang wanita tua berambut putih menyembul keluar. Siapa yang kau cari? Ye Feng langsung menunjukkan senyum ramah. Halo, kami di sini untuk bermain, dan kami agak haus. Boleh minta segelas air? Nyonya Han tua tertegun sejenak, tetapi ia segera tersadar. Ia mengamati mereka berdua sebelum mendorong pintu hingga terbuka. Masuk. Ye Feng segera memanggil Cheng Feier dan memasuki halaman lebih dulu. Cheng Feier menyapa wanita tua itu dan mengikutinya masuk. Halaman kecil itu tidak besar, dan karena sudah lama tidak dirawat, jadi agak rusak, tetapi kini dirapikan dengan tertib. Dapat dilihat bahwa meskipun wanita tua ini sulit bergerak, dia adalah wanita yang sangat lemah. Setelah Ye Feng memasuki ruang tamu, ia melihat sekeliling seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pandangannya akhirnya tertuju pada sepotong porselen di depan patung Buddha di altar. Porselen itu berwarna putih dengan bunga-bunga biru dan putih. Porselen itu tampak seperti sapuan kuas, tetapi diletakkan di sana sebagai tempat pembakaran dupa. Ada beberapa batang dupa yang ditancapkan di atasnya, dan mengeluarkan asap tipis. Dia hanya melirik sekilas sebelum mengalihkan pandangannya. Saat itu, wanita tua itu datang membawa 2 gelas air. Sudah lama kita tidak menerima tamu. Kita hanya punya air putih. Maaf, aku mempermalukan diri sendiri. Mereka berdua mengambil air dan mengucapkan terima kasih kepada wanita tua itu. Ye Feng melirik sapuan kuas, lalu menatap wanita tua itu seolah tidak terjadi apa-apa. Apakah kamu percaya pada agama Buddha? Wajah wanita tua itu berubah masam. Dulu saya tidak percaya, tetapi sejak suami dan putra saya meninggal, saya mulai memuja Buddha. Saya berharap dapat mengumpulkan berkah untuk mereka di dunia Elysian. Cheng Feier menatap wanita tua itu dan mendesah dalam hati. Ia segera menghiburnya. Sementara itu, Ye Feng berdiri dan berjalan menuju altar. Ia berpura-pura menyalakan 2 batang dupa dan memasukkannya ke dalam pembakar dupa, lalu bertanya dengan heran seolah baru menemukannya, ini sepertinya sapu lidi. Kenapa kau menggunakannya sebagai pembakar dupa? Wanita tua itu tersenyum getir. Ini digunakan suamiku semasa hidupnya untuk menulis kaligrafi. Aku mengandalkan bantuan keluarga Z untuk bertahan hidup sekarang, dan aku tidak punya uang untuk membeli pembakar dupa, jadi aku akan pakai ini saja. Ye Feng berbalik dan menatapnya. Sejujurnya, sikat cuci ini barang antik. Aku ingin tahu apakah kamu berniat menjualnya. Ketika Cheng Feier dan wanita tua itu mendengar ini, mulut mereka ternganga karena terkejut. Barang antik. Barang antik. Terutama wanita tua itu, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Ia mungkin tidak menyangka bahwa pecahan guci peninggalan suaminya ternyata adalah barang antik. Ye Feng mengambil kuas dan mengamatinya sejenak sebelum berbalik. Saya orang Tiongkok, dan kuas ini milik Tiongkok. Dahulu ada seorang sarjana di Tiongkok bernama Tang Bohu. Kuas ini pernah digunakan olehnya. Bisa dibilang tak ternilai harganya sekarang. Kalau orang lain, dia pasti sudah main trik dan berhasil membersihkan kuas ini. Namun,
Melihat betapa sulitnya hidup wanita tua itu dan betapa baiknya dia, ia sungguh tidak bisa berbuat apa-apa untuk menipunya. Ia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Wanita tua itu jelas tidak mengerti apapun tentang Tang Bohu, tetapi Cheng Feier tercengang. Betapapun tidak berbudayanya dia tahu nama Tang Bohu. Dia tidak menyangka akan menemukan sabun cuci piring bekas Tang Bohu ketika mereka datang untuk meminta secangkir air. Keberuntungan macam apa ini? Wanita tua itu menatap Ye Feng dengan ragu. Tak ternilai. Berapa harganya? Ye Feng merenung sejenak sebelum memberikan harga yang mengejutkan. Setidaknya 150 juta. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.